sejarah, sosiologi, bahasa Indonesia, pusing tugas banyak. Hai, kalian pernah mengalami masalah yang sama? Tugas menumpuk, bosan dengan cara mengajar guru yang konvensional? Ini solusinya. Collaborative learning atau pembelajaran kolaboratif adalah model pembelajaran yang memadukan mata pelajaran yang mempunyai kompetensi dasar yang berkaitan untuk menghasilkan satu proyek bersama yang merupakan perwujudan dari pemahaman peserta didik secara komprehensif dari setiap mata pelajaran yang dikolaborasikan. Why CL? Karena collaborative learning mampu mengasah keterampilan abad 21 peserta didik, yaitu keterampilan 6C: communication, creativity, collaboration, compassion, critical thinking, dan computational logic. Selain itu, collaborative learning juga bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, terutama pembelajaran di masa pandemi ini, yaitu pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, collaborative learning juga efektif untuk mengurangi tugas peserta didik yang menumpuk. Hai teman-teman, kembali lagi di podcast kami, Podcast 20. Tema kami kali ini yaitu menghidupi budaya baru di era digital. Podcast kami ini tidak kalah asyik dengan podcast-podcast sebelumnya loh. Wah, kira-kira seasik apa ya? Daripada penasaran, yuk kita mulai aja. Yang keempat, collaborative learning juga bisa mengasah soft skills peserta didik melalui prosesnya, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan peserta didik yang lain, kemampuan untuk berkomunikasi, dan kemampuan untuk membagi waktu misalnya. Halo Pak Ari, selamat siang. Halo, selamat siang Tranggono, juga Mas Syal. Ya ini Pak, saya ada kesusahan dengan tadi sosiologinya. Di sosiologinya itu kan tentang perilaku menyimpang. Jika kami menceritakannya perilaku orang lain yang menyimpang di daerah, di lingkungan sekitar kami, itu gimana Pak? Baik Pak Ari, mengerti. Terus kalau bentuknya dibuat seperti iklan Wonderful Indonesia gitu. Jadi nge-spotlight budaya-budaya lokal, lalu perilaku remaja di lingkungan-lingkungan tersebut, gitu gimana bentuknya buat iklan? Yang terakhir, hasil dari collaborative learning ini juga mampu memberikan pengaruh kepada masyarakat melalui program Digital Society atau masyarakat digital, karena pada akhirnya tugas akhir atau produk akhir peserta didik akan peserta didik share melalui media sosial. Lalu, bagaimana proses peserta didik menciptakan produk mereka? Yang pertama adalah pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok ini dilakukan lintas kelas atau lintas peminatan. Lalu mereka akan didampingi oleh guru mata pelajaran di kelas penguatan dan guru pendamping produk di kelas produk. Tentu saja melalui platform Office 365. Lalu setelah itu mereka akan bekerja sama dengan kelompok mereka masing-masing secara online. Lalu mereka akan membuat skrip mereka berdasarkan versi mereka masing-masing, tetapi harus berdasarkan tema. Lalu mereka akan menciptakan produk mereka bersama dengan kelompok mereka sesuai dengan pilihan masing-masing. Bisa berupa TikTok pembelajaran, podcast, film pendek, vlog, dan lain-lain. Lalu mereka akan meng-share hasil karya mereka melalui media sosial, yaitu melalui YouTube, Facebook, atau Instagram. Untuk tahapan dari proses collaborative learning ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada literasi. Literasi akan diawali dengan sebuah narasi. Ini untuk menumbuhkan kemandirian anak dalam mencari, membaca, dan juga menganalisis sumber yang sudah mereka cari. Yang kedua, ini ada merancang desain. Di sini akan diawali dengan pemilihan produk. Produk yang anak-anak pilih ini harus berbeda dengan produk yang sudah mereka pilih sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak itu
bisa lebih menguasai dari satu produk. Produk-produk itu antara lain, yang pertama itu ada iklan layanan masyarakat, yang kedua ada film pendek, ketiga ada vlog, keempat ada antologi cerpen, 5 ada makalah, yang keenam ada podcast, dan yang terakhir ini ada TikTok pembelajaran. Selanjutnya tahapan yang ketiga itu adalah pembuatan produk. Dalam pembuatan produk ini anak-anak itu dikumpulkan dalam pilihan produk yang sama lalu dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 anak. Nah, di sini mereka berbeda jurusan peminatan. Ada yang peminatan IPS, peminatan IPA, ataupun juga bahasa dan budaya. Lalu mereka juga akan didampingi oleh guru produk sekaligus guru mata pelajaran juga ikut dalam pendampingan isi dari produk itu. Lalu yang terakhir adalah publikasi. Publikasi yang digunakan di sini adalah media sosial. Media sosial yang digunakan ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, dan yang terakhir adalah di TikTok. Lalu, apa yang membuat collaborative learning ini menjadi istimewa? Karena di akhir pembelajaran collaborative learning ini akan diselenggarakan sidang akademik. Wow, sidang akademik. Apa itu sidang akademik? Sidang akademik adalah evaluasi akhir di mana peserta didik dapat mempertanggungjawabkan karya mereka di depan penguji. Unsur penguji ini berasal dari guru mapel, guru pendamping produk, dan guru tamu. Kemudian, aspek apa saja yang dinilai? Yang pertama adalah penguasaan materi atau aspek pengetahuan. Lalu juga aspek keterampilan yang berupa keterampilan berkomunikasi dan keterampilan presentasi. Dan yang terakhir adalah soft skills mereka, yaitu keberanian mereka menyampaikan pendapat, kemudian kepercayaan diri dan kejujuran mereka. Oke, terima kasih untuk anggota podcast 28. Pagi ini kita bergabung dalam sidang akademik untuk mempertanggungjawabkan hasil dari kelompokmu ya, kelompok podcast 28. Perkenalkan dulu, kelompok kami ada Yang pertama ada agama, materi yang terpakai panggilan hidup, penerapan. Yang kedua, materi yang terpakai yaitu adalah sejarah dengan demokrasi terpimpin, contoh pemimpin yang baik. Selanjutnya materi PKN yang kepakai itu hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Lalu selanjutnya bahasa Inggris, materi yang terpakai yaitu news item. Yang terakhir ada matematika, materi yang terpakai frekuensi harapan. Saya akan mulai dari Bu Reni dulu untuk memberikan pertanyaan. Silahkan Bu Reni. Terima kasih Miss Neni, selamat pagi semuanya. Saya ingin bertanya yang berkaitan dengan pelajaran sejarah. Nah, kalau bakti sosial yang kalian ambil ini temanya, nah kaitannya dengan demokrasi terpimpin itu apa? Menurutku itu melakukan hal yang kita inginkan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Selain itu juga kita juga menampilkan sebagai sosok figur pemimpin yang baik dan semuanya itu tuh berat kan, harus terkait sama pemerintah kan, apa-apa ya. Nah, terus kalau menurutmu ketika kamu harus mempertanggungjawabkannya di sidang akademik ini, apa pendapatmu? Buat dipertanggungjawabkan gitu. Kenapa? Karena kan itu kita yang buat, jadi kita tahu ini tuh udah termasuk dalam produk yang udah adik-adiknya udah masuk belum. Terus kalau tinggal nanti guru-guru ngasih saran, terus nanti kita perbaiki buat di podcast kedua gitu Bu. Menurutku juga penting Bu. Oh penting. Karena podcast ini yang buat kita sendiri. Kalau kita nggak mempertanggungjawabin apa yang kita buat apa kita membuat? Oke, jadi berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya.
Oke, sip. Oke. Ya, berikutnya saya berharap bahwa kamu akan menghasilkan produk-produk yang lebih bagus lagi ya, sehingga memang cara itu bisa digunakan untuk benar-benar memahami materi-materi yang harus kamu pelajari. Nah, inti dari kegiatan ini menekankan pada hasil proses dan mengasah kreativitas peserta didik. Peserta didik tidak hanya pandai dalam ranah kognitif, tapi mereka juga mahir serta terampil untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Selanjutnya ada testimoni dari guru, anak, dan juga orang tua wali SMA Paunduluur Santri Sep Surakarta. Oke, pagi ini saya mau berbagi soal testimoni kegiatan kolaboratif learning yang ada di SMA Paunduluur Santri Sep Surakarta. Sebenarnya ada 4 hal yang harus dimiliki seorang guru yang disebut dengan 4 kebebasan. Ada pribadi, ada sosial, ada religius, dan yang paling pokok terkait dengan profesi atau pekerjaan adalah pedagogi. Nah, lembaga yang baik atau sekolah yang baik, yang keren, itu kalau bisa mendukung keempat hal tadi itu berkembang dengan maksimal. Dengan diberlakukannya program kolaboratif learning, itu secara tidak langsung keempat hal tadi itu terakomodasi. Dengan sendirinya keempat hal tadi itu meningkat pesat dari diri masing-masing guru. Kembali ke empat hal tadi, saya tegaskan dengan contoh konkret melalui pengalaman real. Kalau kedewasaan pribadi itu jelas kami dituntut untuk menguasai emosi kami berhadapan dengan kegiatan PJJ yang tidak mudah. Dulu waktu masih konsepnya masih mengganti pelajaran tatap muka di kelas lalu kita pindah dengan online. Tapi dengan CL itu semuanya harus ditata ulang. Otomatis sebagai pribadi kita harus menyesuaikan diri, mengkondisikan diri dengan sendirinya melalui CL, di mana anak-anak kita bangun untuk bekerja sama menggabungkan beberapa mapel dalam satu produk atau satu proyek. Maka kita sebagai pribadi mau tidak mau harus menyelami, harus mendukung, memahami, mengerti pribadi anak-anak agar kegiatan ini berjalan dengan baik. Nah, untuk bisa dekat dengan anak, pasti ada banyak hal yang mesti kita kalahkan, dan dengan sendirinya sebagai pribadi akan terus bertumbuh. Sedangkan yang sosial, anak-anak kita dukung untuk berinteraksi bekerjasama dengan teman-teman, bahkan lintas kelas, lintas jurusan, IPS bekerjasama dengan BPA atau BB ya, bahasa dan budaya. Kami para guru juga sama. Kami mau tidak mau dituntut untuk bekerjasama dengan mapel yang lain. Ya. Saya pengampu agama, ketika dikolaborasi harus bekerjasama dengan mapel bahasa Inggris, matematika. Mau tidak mau kita membangun hubungan relasi sosial dengan sesama guru, bahkan dengan religius ya. Guru tanpa doa adalah mati. Nafas guru adalah doa. Karena tanpa Tuhan, apa sih manusia itu? Maka kebijaksanaan tertinggi berasal dari Tuhan. Yang terakhir, pedagogi. Nah, ini jelas pedagogi ya. CL itu pedagogi. Karena dengan kolaboratif learning itu kita menerapkan sebuah aplikasi sistem pembelajaran yang paling kontekstual, yang paling mendarat, di mana abad ini bahkan ke depan tuntutan profesionalitas kerja itu sangat luar biasa. Dan dengan CL ini mau tidak mau kita membiasakan anak-anak akrab, bahkan mahir dalam teknologi, kerjasama secara digital dan program juga secara digital. Secara tidak langsung kita menghantar anak-anak untuk siap menghadapi zaman yang terus berkembang besar dan ditandai dengan dunia digital yang kian canggih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Testimoninya SMA Santri Sep luar biasa, mantap. Halo,
Nama saya Tranggono Satya Cikratomo. Saat ini saya menduduki kelas 10 di Pembimbingan IPS. Karena kondisi dunia saat ini, kami mengalami PJJ, jadi belajar di rumah. Awalnya enak sih belajar di rumah, tapi lama-kelamaan jenuh karena tidak bisa bertemu teman, tidak bisa keluar-keluar. Nah, untungnya SMA Pangudi Santo Yosef memiliki program collaborative learning, yaitu di mana kita membuat produk pilihan kita secara antar kelas. Program ini tidak hanya membantu kita lebih akrab dengan teman-teman di kelas dan antar kelas, tapi juga membantu kita bertanggung jawab atas produk kita, memperluas kreativitas, dan lain-lain. Karena kita tidak bisa bertemu secara langsung, kita berkomunikasi melalui dunia maya, antara lewat WA atau lewat Microsoft Teams. Dan adanya sidang akademik membuat produk ini lebih menantang karena kita harus bisa bertanggung jawab atas produknya ini. Sekian, terima kasih. Halo, namaku Bernadetta Tiara Afrila, aku dari kelas 11 Ilmu Bahasa dan Budaya SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta. Menjalani PJJ di masa pandemi tentu saja sangat berat bagiku. Apalagi aku sedang tidak berada di Solo, aku sedang berada di Bekasi, Jawa Barat. Namun, collaborative learning ini sangat membantuku untuk bisa mengembangkan semua bakat dan juga karakterku, seperti kemampuanku untuk berpikir kritis, kemampuan berliterasi, kemampuan untuk bisa bersosialisasi, dan juga untuk lebih disiplin. Aku juga menjadi seseorang yang lebih berpikiran positif dan juga peduli terhadap teman-temanku. Aku juga mengalami banyak sekali pengalaman real yang aku dapatkan selama menjalani collaborative learning, seperti kemampuan untuk berpublic speaking, untuk berkolaborasi dengan teman-teman, dan juga bisa lebih bertanggung jawab terhadap semua tugas dan tanggung jawabku. Semoga saja collaborative learning ini bisa semakin banyak diterapkan di lebih banyak sekolah, sehingga PJJ dan juga pembelajaran bisa lebih fun dan juga lebih seru. Halo semuanya, perkenalkan, saya Panca. Saya Yusi. Kami orang tua dari Benadina Renata Naomi, kelas 10 IPS 2, SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta. Sebagai orang tua, kami sangat bersyukur, senang dan mengapresiasi dengan diterapkannya metode pembelajaran collaborative learning yang sudah berjalan selama 1 semester ini. Sangat banyak manfaat positif yang dapat diambil. Di antaranya, yang pertama, anak dituntut untuk bisa mengeluarkan ide, potensi, dan kreativitas. Yang kedua, anak menjadi lebih percaya diri karena harus berani mempresentasikan hasil karya produknya di hadapan para guru pada saat sidang akademik. Yang ketiga, anak dituntut untuk bisa bekerja sama dengan temannya, menerima ide, masukan, dan juga pendapat dari teman-temannya. Sebagai orang tua, kami sangat bersyukur dan bangga bisa menyekolahkan anak kami di SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta. Karena kami yakin anak kami dipersiapkan untuk menjadi anak generasi milenial yang disiplin, pandai, semangat, dan rendah hati. Terima kasih. Teman-teman, ini dia foto-foto dan video kegiatan kolaboratif learning SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta yang tentunya keren. Berlanjut di SMA. Harapan awal kami adalah bertemu lagi. Namun harapan itu pupus karena terhalang dengan kondisi saat ini. Semua orang diminta tetap di rumah saja karena adanya COVID-19 yang menghalangi semua kegiatan orang serta untuk menghindari penularan lebih banyak. Maka semua kegiatan dilakukan di rumah saja seperti sekolah, belajar, dan kegiatan lainnya. Kami sedih karena tidak bisa bertemu, namun kami tetap menjaga komunikasi. Kami masuk SMA dan memilih jurusan yang sama, yaitu memasuki kelas bahasa.
Di? Kok pulang-pulang langsung marah kayak gitu? Kenapa tuh, Di? Temen-temen ngejek Pak waktu di sekolah karena SPP ku nunggak. Ya gimana ya, Di? Bapak ini kan di PHK, Di. Lagi ini kan lagi corona. Bapak juga nggak dapat gaji. Nah kan Bapak kan bisa cari kerja baru. Ya udah sebulan ini Bapak nyari kerjaan baru, Di. Tapi ya sampai sekarang ya belum nih karena corona ini. Yaudah, hati mama dulu. Sekarang ada informasi secara digital yang bisa mempermudah kita dalam meningkatkan kreativitas dan komunikasi. Iya, apalagi di masa pandemi ini kita nggak bisa beraktivitas secara langsung, tapi tidak menutup kemungkinan untuk membuka usaha sendiri. Kita dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mencari ide peluang yang keren-keren buat usaha kita. Contohnya membuat kerajinan dari barang bekas di sekitar. Iya, bener banget tuh. Di Google banyak banget. Aku pernah bikin hiasan dinding dari limbah plastik loh. Itu hasilnya keren banget. Cara buatnya juga gampang banget. Jadi, jelaslah sudah bahwa collaborative learning mampu menjadi solusi yang efektif di tengah pembelajaran online di masa pandemi ini. Mari kita mengubah learning loss menjadi learning gain dengan collaborative learning. Dan pastinya kalian bisa mendapatkan collaborative learning ini hanya di SMA Pangudi Luhur Santo Yosef, Surakarta.
Solusi terdepan.